Bab 91 Kota Langit yang Hilang. Saat Jitian melangkah keluar dari lorong makam darah leluhur, udara berubah drastis. Aroma logam yang berat dan lembab tergantikan oleh semilir angin lembut yang membawa bau dedaunan basah dan tanah tua. Di depannya membentang langit malam yang tidak seperti di dunia biasa. Bintang-bintang berkilau tapi bergerak perlahan seperti arus sungai di langit. Dan di bawah langit itu berdiri kota langit yang hilang. Kota ini terletak di atas platform raksasa yang melayang di udara, dikelilingi awan perak yang mengalir seperti kabut hidup. Bangunan-bangunannya menjulang, bergaya arsitektur kuno dengan atap melengkung, pilar emas, dan lampion hijau menggantung di setiap sudut. Jalan-jalan terlihat terbuat dari batu bercahaya lembut, seolah napas kehidupan masih mengalir dalamnya. Namun, kota ini kosong. Tidak ada satupun manusia, tidak ada suara langkah, obrolan, atau kehidupan. Hanya satu hal yang bergerak, pintu gerbang besar di tengah kota yang berdiri terbuka dengan tanda merah segar mengalir dari ukirannya. Jitian melangkah masuk. Ia bisa merasakan tempat ini bukan hanya kota. Ini adalah makam hidup yang menyimpan memori, roh, dan sisa kekuatan generasi kuno yang pernah menguasai dunia. Kota ini pernah menjadi pusat peradaban kuno yang dipimpin oleh para pengendali segel, sampai mereka lenyap dalam satu malam. Saat ia menyusuri jalan utama, ukiran-ukiran di dinding bangunan tiba-tiba bersinar, menampilkan bayangan kehidupan masa lalu. Ia melihat ribuan orang berjalan, tertawa, berlatih seni bela diri. Di tengah kota, seorang lelaki berjubah putih dengan mata tertutup mengangkat kedua tangannya, menciptakan segel langit raksasa yang menutupi seluruh kota. Di sisinya, para tetua duduk dalam formasi melingkar, menjaga keseimbangan kekuatan dunia. Namun kemudian, bayangan berubah. Langit retak, makhluk-makhluk dari celah dimensi masuk, para penjaga segel bertarung sampai tetes darah terakhir, kota terdiam dalam waktu, terkunci dalam segel abadi. Kau melihat apa yang kami tinggalkan. Sekarang waktunya memilih. Suara tua menggema di langit kota. Dari tengah alun-alun, tanah retak dan muncul tangga spiral ke bawah. Tanpa ragu, Jitian turun. Tangga itu membawanya ke ruangan berbentuk kristal dengan bola cahaya besar di tengah, memancarkan denyutan seolah jantung raksasa. Di dalamnya tampak 3 harta pusaka terapung. 1. Jubah cahaya jiwa melindungi tubuh dari serangan spiritual. 2. Benih segel. 3. Inti kekuatan generasi berikutnya. 3. Kompas dimensi alat kuno yang bisa membuka celah antar alam. Namun saat ia mendekat, dari bayangan muncul 3 roh penjaga, masing-masing memiliki bentuk yang aneh. 1 menyerupai ular emas bersayap. 1 berbentuk manusia tanpa wajah dengan suara 3 lapis, dan 1 lagi hanya bola mata besar yang melayang dan berbicara dalam bahasa gaib. Untuk memiliki warisan ini, kau harus memilih 1 dan meninggalkan 2 lainnya, bisik ketiganya. Jitian menatap ketiganya. Kalau aku tak bisa memiliki semuanya sekarang, maka aku akan kembali untuk yang lainnya. Ia memilih Beni Segel ketiga karena itu adalah kunci menuju alam berikutnya. Saat ia meraihnya, tubuhnya diliputi cahaya menyilaukan, urat-uratnya terbakar, pikirannya terisi informasi kuno tentang teknik segel jiwa penetrasi langit, dan telinganya berdengung dengan suara mantra yang telah hilang dari dunia manusia. Saat cahaya itu mereda, roh-roh penjaga menghilang, dan kota kembali diam. Jitian berdiri di tengah kota, dan langit mulai berubah. Tanda bahwa dunia luar telah menyadari bangkitnya pewaris sejati. Di jauh timur, di gunung sekte tua yang tertidur, lonceng warisan berbunyi sendiri. Di gurun hitam, sekte bayangan mengangkat kembali bendera perang. Dan di istana langit, seorang gadis dengan mata merah muda membuka matanya dan berkata, dia telah bangkit, pewaris segel itu. Jitian, bab 92. 3 sekte besar bergerak. Di dunia yang luas dan terbagi oleh 5 alam utama, kekuatan para sekte kuno telah tertidur selama ratusan tahun. Namun pada malam saat Jitian menggenggam benih segel ketiga, perubahan besar mulai menggetarkan fondasi dunia. Istana langit Aruna alam atas. Di puncak menara kristal berlapis awan, lonceng perunggu raksasa berdentang 3 kali. Lonceng itu tidak pernah berbunyi sendiri, kecuali jika warisan segel telah diaktifkan kembali. Seorang wanita duduk bersila di atas teratai emas. Rambut peraknya menjuntai panjang sampai lantai, dan di dahinya ada tanda segel sinar surya. Namanya adalah Xian Yuyue, pemimpin tertinggi istana langit. Mata tajamnya menatap langit. Warisan ketiga telah jatuh ke tangan seseorang. Siapapun dia harus diuji. Ia melambaikan tangannya, memanggil 3 malaikat langit.
murid elit yang mampu melintasi alam hanya dalam waktu sehari. Cari Jitian, jika ia layak, bawa ke hadapan istana. Jika tidak, hapus dia dari garis waktu. Lembah hitam tanpa cahaya alam tengah. Di dasar ngarai kegelapan, sekte yang telah dilupakan bernama Bayangan Kekal hidup dalam sunyi. Mereka tidak memuja dewa, melainkan jurang antara kehidupan dan kematian. Pemimpinnya adalah makhluk separuh manusia, separuh kegelapan, dikenal dengan nama Gulau. Ia duduk di singgasana tulang, tangannya memegang tengkorak yang terus berbisik. Ketika dunia terguncang, tengkorak itu tertawa. Segel jiwa telah bangkit, artinya pintu ke segel keempat akan segera terbuka. Gulau berdiri dan berkata pada bawahannya, "Siapkan para penebas bayangan, kita akan berburu pewaris sebelum ia tumbuh terlalu kuat." Ketiga, Paviliun Api Bintang Alam Selatan. Di wilayah gunung berapi abadi berdiri sebuah sekte megah dengan warna merah keemasan. Dinding-dindingnya terbuat dari batu bintang dan setiap murid di sini menguasai api surgawi. Di puncaknya, seorang lelaki muda duduk bersandar malas di singgasana naga api. Dialah Yan Li, murid nomor 1 dari Paviliun Api Bintang, dijuluki anak surga pembakar jiwa. Kekuatan rohnya setara dengan 5 tetua besar. Ketika mendengar berita tentang kebangkitan segel, dia tertawa kecil. Akhirnya, dunia membosankan ini bergerak juga. Sudah saatnya aku bersenang-senang. Dengan jentikan jarinya, dia mengeluarkan burung api yang langsung terbang ke langit. Cari dia dan tantang dia. Kalau dia kalah, aku ambil warisannya. Kalau dia menang, mungkin aku ambil nyawanya. Sementara itu, Jitian. Dia masih duduk di pusat kota langit yang hilang, mencoba memahami potongan demi potongan teknik dari Beni Segel ketiga. Dalam pikirannya, muncul gambaran tentang gerbang dimensi keempat, tempat yang hanya bisa diakses oleh mereka yang menguasai lebih dari satu segel. Tiba-tiba, angin berubah. Langit di atas kota terbelah, dan 3 cahaya jatuh sekaligus dari arah yang berbeda. 3 utusan dari sekte besar, mereka datang bersamaan. Jitian berdiri dan tersenyum tipis. Jadi, ini awalnya. Dengan napas yang mantap, ia mulai memanggil energi dalam tubuhnya. Aura darah dari segel sebelumnya, cahaya dari tulangnya yang diperkuat, dan kini kristal segel ketiga mulai menyatu dengan nadinya. 3 sosok muncul di depan gerbang kota yang runtuh. Seorang malaikat langit bersayap biru dari istana Aruna. Seorang pria berkulit arang dengan mata kosong dari Bayangan Kekal. Seorang gadis api dengan senyuman tajam dari Paviliun Bintang. Mereka tidak saling bicara, karena hari ini bukan hari untuk berdiskusi. Hari ini adalah ujian. Hari ini adalah pertempuran. Hari ini adalah permulaan peperangan atas segel langit. Bab 93, pertarungan 3 penantang. Angin di kota langit yang hilang berhenti berembus. Kabut yang menyelimuti kota surut seolah takut akan kehendak 3 kekuatan besar yang kini berdiri di hadapan Jitian. Atmosfer menjadi tegang seperti senar busur yang ditarik hingga batasnya. Ketiga penantang berdiri berjauhan membentuk segitiga di sekitar Jitian yang tetap tenang di tengah-tengah. 1. Malaikat langit Yue Kailing. Dari istana langit Aruna, ia berdiri anggun dengan sayap biru perak yang terbentang dari punggungnya. Rambutnya menjuntai seperti kabut subuh dan matanya bersinar lembut namun tajam. Aku datang bukan untuk membunuh, tapi untuk menilai. Jika engkau tidak layak menjadi pewaris segel ketiga, aku yang akan menghapusmu demi menjaga keseimbangan langit. Tangannya mengangkat tongkat kristal. Dalam sekejap, langit di atas kota berubah menjadi lautan cahaya. Mantra tirai langit tertutup dilancarkan, mengunci tempat itu dalam dimensi khusus, mencegah intervensi dari luar. 2. Penebas bayangan Moyin. Dari lembah bayangan kekal, sosok tinggi kurus berkulit gelap dan mata kosong seperti jurang itu hanya berdiri diam. Wajahnya tidak menunjukkan emosi. Aku tidak menilai, aku hanya menyerap. Aku adalah kehampaan, dan kau hanyalah bahan bakar kekosongan. Dari tubuhnya muncul belati bayangan yang mengeluarkan suara mendesis. Setiap langkahnya menghapus cahaya di tanah yang ia injak. Jurus andalannya, tebasan tanpa eksistensi, dapat memotong tidak hanya tubuh, tapi juga ingatan dan jiwa. 3. Gadis api Huo Lianer dari Paviliun Api Bintang. Gadis dengan rambut menyala merah jingga itu tersenyum lebar. Kau tampan juga ternyata, tapi itu takkan menyelamatkanmu dari terbakar hidup-hidup. Dia mengangkat tangannya dan segel api langit terbentuk di atas kepala.
Sebuah tombak api berbentuk naga muncul dan menari-nari liar di udara, siap mencabik apapun yang disentuhnya. Jurus pamungkasnya, tarian api 7 neraka. Pertempuran dimulai. Jitian tidak bergerak, tapi tubuhnya mulai bersinar. Urat-urat bercahaya dari teknik segel tulang jiwa berpadu dengan denyut energi dari benih segel ketiga. Matanya berubah menjadi 2 pusaran darah dan cahaya. Kalau kalian semua datang untuk menilai, biarkan aku beri ujian yang takkan kalian lupakan. Dengan satu langkah, tanah di bawahnya retak. Serangan pertama datang dari Huo Lianer. Tombak naga api melesat seperti petir mengarah ke dada Jitian. Tapi Jitian memutar tubuhnya dengan elegan menyentuh ujung tombak itu, lalu menyerap sebagian apinya ke dalam telapak tangan. Tangan penjinak api. Teknik dari kitab darah yang memungkinkan pengubahan elemen menjadi energi tubuh sendiri. Dari sisi lain, Mo Yin meluncur tanpa suara. Bayangan di belakangnya menjulur seperti taring raksasa. Jitian tiba-tiba menciptakan lingkaran cahaya di sekeliling kakinya, segel perisai jiwa. Tebasan Mo Yin menabrak perisai itu dan menyebabkan ruang di sekitarnya meledak. Lalu, dari atas, Yue Kailing menjatuhkan panah langit roh suci, memecah dimensi dan melumpuhkan waktu sesaat. Jitian menarik napas, matanya bersinar merah emas. Dari punggungnya muncul sayap darah, bukan untuk terbang, tapi untuk mempercepat gerak tubuhnya dalam garis lurus. Ia melesat melewati panah, menendang bahu Yue Kailing hingga sang malaikat jatuh dan menghantam menara batu. Darah menetes dari mulutnya, tapi dia tersenyum, menarik. Pertempuran menjadi semakin intens, 3 lawan 1. Tapi Jitian tidak mundur, setiap jurusnya, setiap tebasan, bukan hanya pertahanan, itu adalah pernyataan bahwa dia bukan sekadar pewaris segel, tapi juga penantang takdir. Penutup bab. Saat langit mulai retak karena kekuatan 4 orang itu, suara lonceng dari pusat kota langit kembali berdentang. Sebuah altar batu kuno terbuka dan bayangan misterius perlahan bangkit dari dalamnya. 3 penantang cukup, sekarang giliran aku. Sosok berjubah hitam dengan wajah yang sama seperti Jitian, tapi aura yang sangat berbeda. Itu bukan bayangan, bukan klon, tapi pewaris gagal pertama. Bab 94 pewaris yang terbuang. Ketika langit di atas kota langit yang hilang bergemuruh dan retak-retak akibat bentrokan kekuatan Jitian dengan 3 utusan sekte besar, suara lonceng batu warisan kembali berdentang. Namun kali ini, tidak hanya menggema di langit, melainkan juga menyentuh lapisan jiwa setiap makhluk yang mendengarnya. Dari pusat kota, altar batu berbentuk mata yang tertutup perlahan terbuka. Udara di sekitarnya membeku dan seluruh cahaya lenyap, seolah waktu itu sendiri berhenti sejenak, memberi jalan bagi sesuatu yang seharusnya telah lama dikubur. Langkah-langkah lambat terdengar, membangkitkan kecemasan yang tidak berasal dari logika, tapi dari naluri. Sosok itu muncul. Seorang pemuda dengan wajah hampir identik dengan Jitian. Namun matanya tidak memiliki kehidupan. Hanya 2 titik hitam yang terasa seperti lubang tanpa dasar. Rambutnya putih kelabu dan tubuhnya diliputi kabut hitam yang bergerak seolah memiliki kehendak sendiri. Pakaian yang dikenakan bukan jubah bangsawan atau baju perang, melainkan pakaian pemakaman para penjaga segel, kuno dan compang-camping, seperti baru keluar dari liang kubur. Pewaris gagal pertama, bisik Yue Kailing. Langkahnya goyah. Namanya telah dihapus dari sejarah, tapi tubuhnya tidak pernah musnah. Mo Yin terlihat menggertakkan gigi. Dari sekte bayangan kekal pun, makhluk ini dianggap tabu. Bahkan pemimpin mereka, Gulau, tak pernah berani menyentuh warisan segel yang dimiliki makhluk itu. Huo Lianer yang ceria pun mendadak serius dan tanpa sadar mundur setapak. Sosok misterius itu berbicara, suaranya 2 nada, seperti bergema dari 2 dunia. Segel, ketiga, harusnya milik aku, tapi dunia menolakku. Sekarang, aku akan ambil semuanya kembali. Matanya tertuju pada Jitian, dan tiba-tiba, semua luka Jitian terbuka kembali. Tak ada gerakan, tak ada mantra, hanya pandangan, dan tubuh Jitian merespons seperti menolak hidup. Jurus gaib, kutukan cermin jiwa. Salah satu jurus rahasia warisan kuno, menyerang bukan melalui kekuatan, melainkan melalui garis takdir. Ia tidak menyerang tubuh, tapi mengaktifkan kembali luka-luka lama yang pernah diderita pemilik segel. Jitian jatuh berlutut, darah mengalir dari mulut, dan luka-luka lamanya terbuka kembali, seperti baru terjadi. Apa ini? Bisiknya, tubuhnya bergetar hebat. Namun ia menatap balik. Kalau kau pewaris gagal,
maka aku akan menjadi pewaris yang menyelesaikan apa yang tidak kau bisa. Pertarungan pun dimulai. Jitian bangkit dengan sisa energi. Ia mengaktifkan 2 lapis segel dalam tubuhnya. Segel tulang jiwa dan segel ketiga, inti penerus dimensi. Kekuatan spiritual Jitian berubah menjadi cahaya merah keemasan yang menjulang, menciptakan aura seperti pilar api langit. Di sekelilingnya, tanah kota langit berubah bentuk, menciptakan medan pertempuran antara 2 garis darah yang berbeda. Pewaris gagal mengeluarkan teknik pemanggilan roh dari dalam tanah. Jiwa-jiwa mereka yang pernah gagal bangkitlah sebagai saksiku. Dari tanah muncul bayangan-bayangan mantan murid sekte segel langit, ratusan jumlahnya. Mereka tak berwajah, tapi penuh dendam dan rasa sakit. Jitian dikepung, tapi bukan Jitian jika hanya berdiri diam. Ia menyatukan kekuatan segel ke dalam tangan kanannya. Jurus, pukulan pemecah, lapis takdir. Dengan satu hantaman, lapisan energi berputar seperti pusaran badai, menghapus semua roh kutukan dan membuka celah ke arah pewaris gagal. Mereka beradu pukulan. Waktu seperti berhenti. Dan kemudian, ledakan besar merobek langit, kota langit. Dari kejauhan, seluruh dunia menyaksikan retaknya langit pertama, tanda bahwa alam rahasia kota langit yang hilang telah dibuka ke dunia luar. Penutup bab. Saat debu mengendap, tubuh Jitian berdiri goyah. Tapi ia masih hidup, sedangkan pewaris gagal berdiri di ujung medan, satu lengan hilang, namun tersenyum. Kau lulus untuk sekarang. Lalu sosok itu menghilang, menyatu ke dalam altar batu, dan altar itu menutup kembali. Sebuah ukiran baru muncul di permukaannya. Pewaris jiwa baru telah dipilih. Bab 95. Mata dunia tertuju padamu. Langit, kota langit yang hilang, masih dipenuhi serpihan energi. Pecahan dimensi, kristal spiritual, dan pecahan langit terapung bagai bintang-bintang jatuh dalam kehampaan. Di tengahnya, Jitian berdiri terengah-engah, pakaiannya robek, tubuhnya penuh luka, namun matanya bersinar lebih tajam dari sebelumnya. Jitian, aku bertahan. Aura di sekelilingnya berubah. Kini tubuhnya memancarkan 3 warna cahaya segel, dan di dahinya muncul tanda samar yang belum pernah terlihat sebelumnya, lingkaran mata tertutup, simbol warisan keempat. Jitian, segel keempat, sudah menunggu. Namun, sebelum ia bisa memikirkan apapun, langit runtuh secara harfiah. Dimensi kota langit yang hilang, yang selama ini terisolasi dan tersembunyi selama ribuan tahun, telah terbuka. Tirai antara dunia rahasia dan dunia nyata telah robek oleh pertarungan para pewaris. Cahaya dari dalam kota memancar ke seluruh penjuru 5 alam besar. 1. Sekte Gunung Petir Surgawi Alam Barat. Di puncak tertinggi, Gunung Petir, tetua petir ke-7 sedang bermeditasi di bawah hujan petir abadi. Ketika cahaya dari kota langit muncul di langit barat, petir-petir berubah arah dan membentuk simbol mata. Segel langit telah memilih seseorang. Kirimi semua murid inti, kita akan turun tangan langsung. 2. Istana waktu suci alam utara. Jam pasir raksasa yang tidak pernah berhenti tiba-tiba membalik sendiri. Debu waktu bergerak mundur. Seseorang telah menantang garis takdir. Jika kita tidak ikut campur, sejarah akan menulis ulang dirinya sendiri. 3. Kuil jiwa lautan alam bawah. Laut yang selama ini tenang menjadi liar. Ombak setinggi gunung menggulung, dan patung dewa yang telah lama tenggelam muncul ke permukaan. Suara dari laut. Jiwa tertinggi telah bangkit kembali. Jitian 1 nama, 1000 mata. Di tengah reruntuhan kota langit, Jitian menatap langit. Cahaya biru dari segel ketiga masih menyelimuti tubuhnya. Ia bisa merasakan dunia mulai berubah. Tidak hanya dari luar, tapi dari dalam tubuhnya. Aku bisa melihat lebih banyak dari sebelumnya. Segel ketiga yang dikenal sebagai inti penerus dimensi membuka mata batin sang pewaris. Ia bukan lagi hanya memahami kekuatan tapi struktur ruang, titik-titik tekanan dunia, bahkan getaran takdir. Pertemuan rahasia para sekte. Di tempat-tempat tersembunyi, para pemimpin sekte besar berkumpul. Sekte langit, sekte kegelapan, paviliun api, gunung petir, bahkan sekte terlarang yang dilarang muncul ke permukaan. Pemimpin pertama, Jitian. Pemimpin kedua, kita harus bertindak. Pemimpin ketiga, rekrut dia. Pemimpin keempat, bunuh dia sebelum terlambat. Pemimpin terlarang, ambil segelnya. Reaksi 3 penantang. Yue Keiling, di hadapan pemimpin Istana Aruna, ia bersujud. Dia layak, bahkan mungkin lebih dari siapapun yang pernah kita temui. Mo Yin.
menghilang ke dalam bayangan, namun sebelum pergi, ia menatap langit. Aku akan menemuimu lagi, bukan sebagai penguji, tapi sebagai eksekutor. Lianer duduk di atas punggung naga api sambil tertawa kecil. Ternyata dia lebih menarik dari yang kuduga, tapi kalau dia ingin selamat, dia harus kuat, sangat kuat. Jitian menatap tangannya. 3 segel telah bangkit dan dunia mulai bergolak. Tapi dalam hatinya dia tahu, ini baru permulaan, segel keempat. Bukan hanya kekuatan, itu adalah gerbang ke dunia segel asal, tempat semua rahasia dimulai. Di kejauhan, dari langit yang mulai retak, cahaya putih keperakan mulai turun perlahan. Cahaya dari gerbang dunia segel telah terbuka. Bab 96. Langit di atas 5 alam mulai memancarkan cahaya keperakan dari retakan yang mengambang di udara. Retakan itu bukan sekadar sobekan di langit, ia adalah gerbang dimensi, sesuatu yang selama ribuan tahun hanya menjadi dongeng para tetua sekte. Namun, hari itu, setiap makhluk tingkat tinggi, setiap tetua besar, setiap penjaga warisan merasakan panggilan yang sama. Gerbang segel asal telah terbuka. Di dasar kota langit yang hilang, Jitian berdiri sendirian di tengah medan yang porak-poranda menatap retakan langit. Angin membisikkan suara-suara asing, dan dalam telinganya, gema dari ribuan suara masa lalu menyatu. Pewaris, masuklah, dunia akan mempersaksikan kebangkitanmu. Menurut kitab kuno yang hanya bisa dibaca oleh para tetua tertinggi, gerbang segel asal adalah tempat kelahiran kekuatan segel pertama. Sebuah dunia kecil dalam dimensi tersembunyi yang diciptakan oleh dewa pertama yang mengukir hukum dunia. Di dalamnya tersimpan jantung dunia, sumber energi sejati yang menciptakan langit dan bumi, batu penerus tertua yang bisa memilih dan menolak pewaris, 7 warisan mutlak jurus, teknik, dan senjata dari 7 makhluk pertama yang menguasai segel. Namun, untuk memasukinya, hanya mereka yang telah membangkitkan 3 segel atau lebih yang diizinkan melangkah. Dan Jitian baru saja memenuhi syarat itu. Di seluruh dunia satu persatu, bunga kristal langit mulai bermekaran. Bunga itu bukan tanaman biasa, melainkan media sihir kuno yang hanya akan mekar jika gerbang segel asal terbuka. Dari kelopaknya, undangan berwarna perak melayang turun dan menghampiri setiap tokoh terpilih dari sekte besar. Kau telah terpilih. Dalam 7 hari, berkumpullah di kuil cermin surga dan gerbang akan terbuka. Bahkan para raja dunia iblis, naga tertua di dasar laut, dan makhluk dewa yang tersegel, semuanya mendapat undangan. Kaisar surga ke-7 berdiri dari singgasananya setelah 1000 tahun tak bergerak. Akhirnya, dunia akan bergerak lagi. Paviliun hitam. Tanpa bayangan mengirim semua murid pembunuh mereka ke arah kuil, dipimpin oleh pendekar tanpa nafas. Di istana hujan dingin, putri ke-10 dari garis darah es turun dari puncak menara salju, mengenakan pakaian perangnya yang berhiaskan kristal salju abadi. Dan di balik semua itu, bayangan kekuatan kuno yang belum pernah disebutkan. Sekte dunia dalam cermin bangkit dari alam yang tersembunyi untuk pertama kalinya dalam 100.000 tahun. Kembali ke Jitian, ia duduk bersila di tengah medan pertempuran. Luka-lukanya mulai menutup, tapi pikirannya belum tenang. Ia tahu yang akan ia hadapi bukan hanya pertarungan kekuatan, tapi juga permainan takdir dan pengkhianatan. Gerbang itu akan menjadi ujian, tapi juga kesempatan. Ia mengeluarkan benda dari dalam jubahnya, jimat batu segel tertua yang diberikan oleh tetua rahasia dari sekte pedang hening. Di dalam jimat itu tersembunyi peta bentuk dalam dari gerbang segel asal. Malam itu, ketika langit mulai bersinar biru lembut, 3 utusan datang menemui Jitian secara diam-diam. Utusan dari sekte penjaga pilar dunia, wanita tua bermata 3, menawarkan kerjasama. Utusan dari sekte dunia bayangan, berwajah seperti anak kecil, tapi dengan napas yang bisa memadamkan api jiwa, menawarkan teknik rahasia. Utusan dari dunia luar, makhluk yang tidak mengaku dari dunia manapun dengan kulit perak dan mata kosong. Semua menyampaikan satu pesan. Masuklah ke gerbang segel asal, tapi jangan pernah percaya siapapun yang kau temui di dalam. Jitian berdiri di tepi tebing kota langit, memandangi garis langit yang membelah, di mana cahaya perak turun perlahan, menandakan gerbang mulai terbuka. Ia mengenakan jubah baru, menyimpan jimat, dan menatap ke arah timur. Gerbang segel asal. Aku datang, bukan hanya untuk bertahan, tapi untuk mengukir namaku di langit. Bab 97 Kuil Cermin Surga. Langit perlahan berubah ke labu keperakan. Bukan karena malam menjelang, tetapi karena awan-awan spiral membentuk pusaran raksasa yang berputar perlahan di atas 5 alam.
Cahaya halus dan percikan petir tanpa suara menari di langit, berpusat pada satu titik yang terpancang di permukaan bumi. Kuil cermin surga. Kuil itu berdiri di atas sebidang dataran luas yang selama ribuan tahun tersembunyi dari pandangan dunia. Di bawahnya terbentang cermin dimensi raksasa, bukan sekadar pantulan biasa, tetapi permukaan yang mencerminkan niat terdalam, bayangan tersembunyi, dan kebenaran jiwa setiap makhluk yang berani melangkah di atasnya. Hanya mereka yang telah membangkitkan 3 segel warisan atau lebih yang diizinkan menjejakkan kaki ke tempat ini. Dan hari ini mereka telah datang. Jitian melangkah ke pelataran dengan tenang, meski setiap langkahnya memancarkan tekanan tak kasat mata. Jubahnya kini berganti menjadi warna kelabu gelap, dihiasi alur bercahaya biru yang mengalir seperti sungai roh. Tanda bahwa segel ketiga telah menyatu sempurna dalam tubuhnya. Saat kakinya menyentuh permukaan cermin, bayangan muncul. Namun bukan dirinya saat ini, melainkan sosok kecil bersandar di gerbang sekte. Jitian kecil, tubuhnya penuh luka, mata kosong tanpa harapan. Cermin ini tidak memantulkan rupa, tetapi menggali isi hati. Jitian terdiam, menatap bayangannya tanpa berkata. Namun langkah-langkah mulai terdengar dari segala penjuru, aura luar biasa berkumpul satu demi satu. Mereka adalah para pewaris pilihan, utusan tertinggi dari sekte-sekte besar, yang semua menerima undangan langit yang sama. Para pewaris mulai tiba. Ye Sheng, sang pewaris pedang kekal dari Gunung Abadi. Tubuhnya memancarkan kilau keemasan, setiap napasnya seperti suara pedang yang dihunus. Qin Ruyu, putri es dari Istana Hujan Abadi. Ia melangkah di atas salju abadi, anggun dan dingin seperti angin utara. Heizhu, sang bayangan dari sekte dunia hitam. Jubahnya hitam pekat dan bergoyang seperti hidup, wajahnya tersembunyi, dan suaranya hanya berupa bisikan gelap yang menusuk ke hati. Lin Yao, keturunan darah naga dari Laut Tengah. Sisik perak menghiasi kulitnya, dan di punggungnya tergantung pedang hidup yang berdesah lembut. Long Fei, pewaris sekte naga hitam timur. Ia berdiri di atas bayangan naga merah darah, tubuhnya memancarkan aura 4 segel aktif yang berdenyut seperti jantung dunia. Mereka semua menatap Jitian. Tatapan penuh rasa ingin tahu, waspada, dan tidak sedikit yang dipenuhi keinginan untuk menguji kekuatannya. Tiba-tiba, dari pusat kuil, gema suara surgawi terdengar. Gemetar namun jelas, seolah berbicara langsung ke dalam jiwa. Wahai para pewaris, berdirilah di hadapan cermin jiwa. Siapa yang mampu melewati 3 pantulan jiwa, berhak melangkah ke gerbang segel asal. Yang gagal, haknya lenyap untuk selama-lamanya. Dari tengah pelataran, sebuah cermin kolosal muncul perlahan dari bawah tanah. Cermin itu tak menampilkan wujud fisik, melainkan menggali dosa, ketakutan, dan rahasia terdalam dari jiwa setiap pewaris. Satu persatu mereka maju. Ye Sheng melihat dirinya membunuh kakak kandungnya demi menjadi pewaris tunggal pedang kekal. Ia tak mengelak, hanya mengepalkan tangan dan menahan rasa bersalah yang membara. Qin Ruyu menangis diam-diam saat melihat ibunya membeku oleh tekniknya sendiri, sebuah pengorbanan tak disengaja. Ia menutup matanya, namun tak mundur. Heizhu menatap bayangannya berubah menjadi entitas tanpa bentuk, suara, bahkan jiwa. Hanya kegelapan abadi yang berbisik dari dalam. Kini giliran Jitian. Ia berdiri di hadapan cermin jiwa. Saat cahaya perak menyelimutinya, cermin itu memantulkan 3 bayangan sekaligus. 1. Jitian kecil duduk sendirian di antara reruntuhan sekte, terlupakan dan tak diakui siapapun. 2. Jitian masa kini menatap telapak tangan berdarah, penuh kehilangan demi kekuatan. 3. Jitian masa depan berdiri di atas mayat sahabat-sahabatnya, dunia terbakar di belakangnya, dan wajahnya kosong tanpa rasa. Apa yang akan kau pilih? Jika dunia tak memilihku, maka aku akan menjadi dunia itu sendiri. Cermin jiwa bergetar hebat. Cahaya perak membumbung ke langit, menyambar Jitian dan menyalakan 1 lingkaran emas di lantai. Ujian jiwa, lulus. 3 lingkaran dari 7 menyala. Jitian, Qin Ruyu, Long Fei. Yang lain masih bergelut dengan bayangan masing-masing. Beberapa roboh, beberapa memilih mundur, dan sebagian lagi tak sanggup menghadapi kebenaran hati sendiri. Di atas langit, 7 bintang agung bergerak lambat, membentuk pola rumit seperti segel kuno. 7 hari dari sekarang, gerbang segel asal akan terbuka. 1 pewaris akan mengubah takdir dunia. Dan dunia pun menahan napas, menanti dimulainya pertempuran takdir sejati. Bab 98 Gerbang Dimensi Terbalik. Langit yang tadinya hanya dipenuhi pusaran awan, kini mulai retak perlahan seperti kaca yang diketuk dari dalam. Dari retakan-retakan itu, cahaya biru muda menyusup ke dunia fana.
menari dalam spiral lambat namun pasti mengisyaratkan terbukanya sesuatu yang tidak berasal dari realitas biasa. Di puncak kuil cermin surga, 7 lingkaran emas bersinar samar. 3 di antaranya menyala terang, menandakan 3 pewaris yang telah lulus ujian jiwa, Ji Tian, Qin Ruyu, dan Long Fei. Sisanya masih bergelut, beberapa telah gagal, dinding jiwanya retak karena tak sanggup menerima bayangan terdalam dirinya sendiri. Namun langit tidak menunggu siapapun, waktu terus bergulir. Saat fajar ke-7 tiba, langit di atas kuil mendadak hening. Angin berhenti bertiup, suara dunia seolah membeku. Lalu bunyi retakan keras bergema dari atas cakrawala. Retakan itu bukan suara benda pecah, tetapi realitas yang mengelupas, menampakkan sesuatu yang jauh lebih tua, lebih dalam, lebih asing. Sebuah gerbang perlahan muncul di udara, melayang, raksasa, berputar secara horizontal seperti roda langit. Di tengahnya, pusaran dimensi menyerupai danau berbalik, mencerminkan langit di bawah dan tanah di atas. Gerbang dimensi terbalik. Itulah nama yang disematkan para leluhur pada portal ini. Hanya akan terbuka setiap 10.000 tahun dan hanya akan menerima 7 pewaris pilihan. Aura kuno menyebar dari gerbang itu, membuat seluruh tanah kuil cermin surga berguncang pelan. Di sekeliling, pilar-pilar roh bangkit dari tanah, masing-masing terukir simbol segel asal kuno. Setiap simbol bersinar jika mendekati pewaris yang layak. Ketika Jitian mendekat, 3 pilar sekaligus bersinar terang. Simbol di atasnya membentuk formasi segel segitiga, lalu berpadu dan mengalir masuk ke dalam tubuhnya. Tubuh Jitian bergetar, bukan karena rasa sakit, melainkan karena kehadiran energi asing yang menguat bagian tersembunyi dalam jiwanya. Apakah kau siap menanggung rahasia yang akan ditunjukkan oleh dimensi terbalik? Sebuah suara gaib bergema dari segel itu terdengar hanya oleh Jitian sendiri. Ia tidak menjawab, ia hanya menatap lurus ke gerbang, lalu melangkah ke depan. Sebelum melangkah masuk, 7 nama dipanggil oleh gerbang itu, bukan dengan suara, tapi dengan cahaya dan gema nama sejati mereka. 1. Jitian cahaya perak lembut, suara gemuruh petir halus. 2. Qin Ruyu cahaya biru pucat, udara sejuk melayang di sekelilingnya. 3. Long Fei api merah keemasan, gemuruh naga menggema pelan. 4. Ye Sheng suara tajam seperti pedang, ditarik dari sarungnya. 5. Lin Yao riak, gelombang dimensi seperti air yang menolak realitas. 6. Heizhu asap hitam menyelimuti namanya tanpa gema suara. 7. Yu Hanyan yang terakhir muncul, seorang gadis misterius dengan aura bercahaya ungu muda, tak berasal dari sekte manapun yang dikenal. 7 pewaris, 7 jalan, dan 1 gerbang yang hanya menerima mereka yang siap kehilangan segalanya demi mengetahui kebenaran asal dunia. Saat Jitian menjejakkan kaki ke pusaran dimensi itu, tubuhnya terasa ringan seketika. Dunia berputar terbalik, langit berada di bawah, tanah di atas, dan seluruh realitas berubah seolah melanggar hukum-hukum biasa. Ia tidak jatuh, tetapi ditarik naik ke bawah menuju dunia cermin dari dimensi itu sendiri. Di dalam dimensi tersebut, semuanya seperti dibalik. Sekte berdiri terbalik dari langit dan danau menggantung di angkasa. Namun yang paling mengejutkan adalah cahaya hitam keperakan yang membentuk jalan bercabang. Masing-masing menuju sebuah ruang rahasia. Setiap pewaris akan masuk ke ruangnya sendiri. Di dalam, kalian akan menghadapi asal diri kalian masing-masing. Jitian tiba di hadapan sebuah gerbang perunggu tua yang belum sepenuhnya terbuka. Di permukaannya terukir simbol seperti mata, namun simbol itu bergerak perlahan, hidup dan memperhatikannya. Saat ia menyentuh gerbang, suara seperti bisikan lembut terdengar. Masuki ruang asalmu, wahai Jitian. Temui siapa dirimu, dan siapa yang kau inginkan untuk menjadi. Bab 99, Asal Diri Jitian. Saat Jitian menyentuh gerbang perunggu itu, dunia di sekelilingnya seolah meleleh menjadi kabut. Tanpa terasa, ia telah melangkah masuk, namun bukan ke sebuah ruangan biasa, melainkan ke sebuah ruang tanpa batas tempat waktu dan bentuk tak lagi berlaku. Ruang itu hening, sunyi, tak berujung. Tapi di kejauhan, sebuah cermin raksasa melayang di tengah kehampaan. Tidak berdiri di atas tanah, tidak menggantung di langit. Ia hanya ada. Langkah Jitian bergema dalam keheningan saat ia mendekat. Di balik permukaan cermin, bukan pantulan dirinya yang ia lihat, melainkan seorang pemuda berambut panjang hitam keperakan, bermata ungu gelap duduk tenang di atas singgasana bayangan. Kau! Pemuda itu membuka matanya perlahan. Wajahnya mirip Jitian, namun tak sepenuhnya sama.
Di matanya terpancar sesuatu yang menggetarkan jiwa kebijaksanaan dan kehancuran, kesedihan dan kebanggaan bercampur menjadi satu. Aku adalah kau, tapi bukan Jitian yang sekarang. Aku adalah potensi akhir darimu. Jitian terdiam. Disinilah semua pewaris segel asal akan diuji, bukan oleh dunia luar, tapi oleh diri mereka sendiri. Apa yang kau lihat dalam cermin ini adalah jalan akhir, hasil dari semua pilihan yang kau buat. Lalu apa yang harus kulakukan? Tanya Jitian, matanya menatap tajam. Lawan aku, atau temukan alasan untuk tidak melawanku. Tiba-tiba, kegelapan menyelimuti ruangan. Cahaya perak dari cermin pecah menjadi serpihan kecil, membentuk medan luas tempat dua sosok berdiri, saling berhadapan. Jitian melawan dirinya sendiri. Tak ada wasit, tak ada penonton. Hanya dua kekuatan, yang kini dan yang bisa menjadi. Dari tubuh bayangan Jitian, cahaya ungu kehitaman menyembur keluar, membentuk tombak panjang berlapis segel kuno. Ia melayang, lalu meluncur ke depan dengan kecepatan yang tak bisa ditangkap oleh mata biasa. Jitian mengangkat tangannya, dan secara refleks, sebuah pedang bercahaya keperakan muncul. Ia belum pernah melihat pedang itu sebelumnya, namun tangannya menggenggamnya, seolah telah melatihnya selama ribuan tahun. Tubrukan pertama mengguncang dimensi. Riak energi menari seperti pusaran cahaya membentuk lautan bintang. Tombak dan pedang bertarung seperti dua kutub alam yang mengubah takdir, melawan yang menerima takdir. Kau ingin melampaui dunia, tapi tak berani menerima sisi gelap dari kekuatanmu. Suara bayangan Jitian menggema. Setiap katanya membuat ruang di sekitar bergelombang. Kau ingin kekuatan untuk melindungi, tapi takut menjadi makhluk yang ditakuti. Kau ingin bebas, tapi tetap terikat pada rasa bersalah masa lalu. Jitian berteriak, bukan karena marah, melainkan karena jiwanya disayat kebenaran itu. Tapi bukan berarti ia menyerah. Ia menjejak tanah maya dan melesat ke depan, mengayunkan pedangnya ke langit, lalu menebas ke bawah. Aku bukan kau, dan aku bukan masa depanku yang ditentukan. Pedangnya menebas bayangan itu, memecah bentuknya menjadi kabut hitam berkilau. Namun, kabut itu tak lenyap. Ia menyelimuti Jitian, membungkus tubuh dan jiwanya. Maka jangan tolak aku. Terimalah aku sebagai bagian darimu, bukan untuk menjadi musuhmu, tapi pelengkapmu. Tubuh Jitian menggigil saat cahaya perak dan kabut ungu menyatu. Jiwanya menggelepar, namun tidak hancur. Sebaliknya, ia tumbuh. Sebuah kekuatan baru tidak datang dari luar, tapi dari dalam dirinya sendiri, lahir. Simbol segel berbentuk lingkaran, terpecah menjadi dua warna. Setengah terang, setengah gelap muncul di belakang punggungnya. Lalu perlahan, segel itu menyatu dan berubah menjadi satu simbol unik, asal jiwa yang menolak takdir. Saat ia membuka matanya kembali, dunia cermin telah sirna. Ia berdiri di tengah lorong cahaya, tubuhnya tenang, jiwanya mantap. Di dadanya, sesuatu menyala, sebuah fragmen asal segel langit hadiah dari dimensi itu sendiri. Langkah pertama telah diambil, tapi langit belum selesai mengujimu, Jitian. Bab 100 ujian langit yang belum tercatat, cahaya menyelimuti Jitian seperti kabut halus yang mengalir perlahan di antara sela napasnya. Ia kini berdiri di ujung sebuah jalan melayang, sebuah jembatan tak berujung yang terbentuk dari cahaya kristal biru pucat, membentang di tengah kehampaan galaksi. Langkah kakinya berat, bukan karena tubuhnya lelah, melainkan karena tekanan dimensi langit itu sendiri. Jiwa yang barusan mengalami penyatuan dengan bayangannya, kini ditarik oleh kekuatan yang jauh lebih tinggi, ujian langit. Ketujuh, yang tak pernah dicatat dalam gulungan sejarah para pewaris sebelumnya. Langit memanggilku dengan cara yang belum pernah terjadi. Ini bukan sekadar warisan, ini penghakiman. Suara Jitian bergema, tapi tidak menjawab apa-apa. Langit tetap diam. Ketika ia melangkah lebih dalam, di kejauhan muncul sebuah kuil terapung raksasa, melayang seperti istana dewa-dewi dalam legenda. Pilar-pilarnya terbuat dari kristal segel zaman purba. Di atas gerbangnya, terpahat tulisan yang membuat napas Jitian tercekat. Ujian kesadaran pencipta. Ia belum sempat berpikir lebih jauh ketika langit retak di atasnya. Dari retakan itu, 3 sosok turun perlahan, mengenakan jubah perak yang tak terjamah waktu. Wajah mereka ditutupi topeng giok, namun aura mereka bukan aura manusia, bukan juga roh, tapi fragmen kehendak langit. Penjaga 1. Wahai Jitian, engkau telah menapaki 6 ujian pewaris dan menyatukan dirimu. Tapi untuk menyentuh inti segel asal, kau harus melewati ujian terakhir. Penjaga 2. Bukan dari tubuh. Penjaga 3. Melainkan dari akar keberadaanmu.
Seketika tubuh Jitian ditarik ke atas dan ia mendapati dirinya terikat di tengah putaran waktu. Serpihan masa lalu, masa kini, dan masa depan berkedip-kedip di sekelilingnya seperti kepingan kaca berwarna dalam satu bayangan. Ia melihat dirinya saat kecil, berlari dalam hujan darah setelah desanya dimusnahkan. Di sisi lain, ia melihat dirinya duduk bersila dikelilingi ribuan pengikut yang menyebutnya Tuan Segel Langit. Dan di tengah-tengah semua itu muncul bayangan yang paling menghantam jiwanya, dirinya yang menyerah. Seorang Jitian yang duduk diam dalam kehampaan, kehilangan arah, membiarkan dunia terbakar tanpa berbuat apa-apa. Apakah ini kemungkinan nyata dari diriku? Ya, jawab ketiga penjaga serentak, suaranya menembus tulang dan pikiran. Ujian ini akan menyeretmu pada jalan-jalan yang bahkan para leluhur tidak pernah sanggup melihatnya. Tanpa peringatan, ketiga penjaga mengangkat tangan mereka dan tubuh Jitian terbelah menjadi 3 entitas. Jitian pengorbanan yang hidup hanya untuk menyelamatkan orang lain, melupakan dirinya. Jitian penakluk yang memilih kekuatan mutlak, menundukkan segala demi kedamaian abadi. Jitian yang menghilang, yang menolak semuanya, dan membiarkan takdir mengambil alih. Ketiga entitas itu mengelilinginya dan menyerangnya sekaligus. Hanya satu Jitian yang akan kembali hidup. Buktikan siapa yang layak menjadi pewaris asal langit. Pertarungan pun dimulai. Cahaya segel menghantam waktu itu sendiri. Jurus-jurus yang belum pernah diciptakan muncul secara insting. Luka yang didapat Jitian bukan hanya di tubuh, tapi di hati, dalam jiwa, di retakan kecil yang tak terlihat. Namun, di tengah kekacauan itu, suaranya sendiri mulai terdengar. Bukan teriakan, bukan pekikan amarah. Tapi kalimat yang ia ucapkan dengan keyakinan penuh, aku bukan pengorbanan, bukan penakluk, dan bukan pelarian. Aku adalah Jitian yang memilih jalannya sendiri, meski langit mencoba menuliskan takdir untukku. Dengan satu ayunan, ia memotong garis waktu palsu. Dengan satu napas, ia membakar kehendak yang hendak memenjarakan masa depannya. Ketiga bayangannya lenyap, langit tenang kembali, dan kuil itu membuka. Di dalamnya bukan emas, bukan artefak, bukan ilmu, melainkan makhluk tua bermata satu duduk bersila mengenakan jubah sobek dari serat bintang. Akhirnya, seorang pewaris sejati lahir yang tidak hanya membawa warisan, tapi juga menulis ulang maknanya. Makhluk itu bangkit dan menunjuk Jitian. Ambillah warisan terakhir dari segel asal langit, benih dunia tanpa nama. Sebuah cahaya kecil berdenyut pelan seperti jantung alam semesta melayang ke arah Jitian dan masuk ke dalam dahinya. Saat itu juga dunia asal berguncang dan semua pewaris di alam langit merasakan sesuatu berubah.